Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini aku buat videonya sore ya. Aku mau cerita tentang sesuai dengan deskripsi dan judul di video YouTube bahwa candi itu bukan makam. Ini berdasar dari disertasinya Prof. Sukmono. Candi, fungsi dan pengertiannya. Kalau dilihat banyak yang mengatakan bahwa candi ini candi ya. Ini candi Jawi di Pasuruan. Banyak orang Indonesia atau masyarakat mayoritas masyarakat di Indonesia itu mengatakan bahwa candi itu adalah makam. Itu berdasarkan dari tulisan yang ditulis oleh The History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles yang mengatakan bahwa candi itu adalah suatu makam. Nah, Raffles itu mendasarkan tulisan di dalam History of Java itu berdasarkan tulisan Wardenaar. Di dalam tulisannya Wardenaar, dalam penelitiannya Wardenaar di Jelotundo itu mengatakan bahwa ada suatu abu jenazah yang ditumpuk di dalam candi Jelotundo. Terus kemudian Raffles tidak melakukan penelitian ulang lagi, tapi langsung menulis dan mempercayai apa yang ditemukan oleh Wardenaar. Nah, hal ini juga diamini oleh Stutterheim bahwa candi itu adalah suatu makam. Ini berdasarkan dari penelitiannya yang dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Kemudian menurut fungsinya juga, orang Indonesia itu apapun yang peninggalan hidup Buddha itu disebut candi. Padahal kalau menurut fungsinya itu tidak semuanya candi, itu tidak semuanya dibuat candi. Seperti di Trowulan itu ada Bajang Ratu, itu kan sebenarnya juga bukan candi. Terus Bajang Ratu itu kan lebih seperti gapura ya, gapura Bajang Ratu itu, tapi orang-orang menyebutkannya candi. Kemudian di Tikus itu ditulis di Candi Tikus, padahal itu kan suatu petirtan, bukan candi tikus gitu. Nah, menurut kenapa orang mengatakan bahwa candi itu makam? Nah, ini Stutterheim itu menurut diruntut dari kamus bahasa Jawa kuno yang ditulis oleh orang Belanda bahwa candi itu makam. Saya juga pernah membaca kalau di dosen UM ya yang menulis perwara sejarah itu mengatakan bahwa candi itu adalah berasal dari kata candika atau rumah Dewi Maut. Dalam artian di sini tuh candika itu rumah Dewi Mautnya itu Durga, karena Durga itu sebagai dewi kematian. Tetapi kalau diteliti ulang berdasarkan penelitiannya Sukmono dalam disertasinya mengatakan bahwa Sukmono itu meneliti banyak candi, terutama candi di Jawa Timur, itu tidak menemukan bahwa di dalam candi itu, di dalam bilik candi itu tidak ditemukan abu jenazah. Abu yang ditemukan itu adalah abu dari binatang dan hasil pembakaran bunga. Jadi tidak benar kalau candi itu sebagai makam. Dan Sukmono juga merujuk dalam kitab Negara Kertagama bahwa di dalam kitab Negara Kertagama itu tidak disebutkan istilah candi sebagai makam, tetapi sebagai pendermaan. Jadi kebudayaan di Indonesia itu tidak biasa abu jenazah itu diletakkan di dalam candi, tetapi semua dilarung ke laut untuk cepat reinkarnasi gitu. Dan di candi juga dalam buktinya tidak ditemukan bahwa itu adalah abu jenazah. Merujuk lagi pada Negara Kertagama mengatakan bahwa
candi itu tidak ada ya di negara Kertagama, tetapi yang ditulis dalam kitab itu adalah pendarmaan. Jadi setelah 12 tahun kematian raja itu dilakukan upacara srada, kemudian dibangunlah suatu candi untuk suatu monumen atau mengenang sang raja. Kemudian di dalam arcanya yang di dalam candi itu dimiripkan seperti wajah raja seperti itu. Nah, itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Yang perlu digarisbawahi itu candi bukanlah suatu tempat makam, tetapi pendarmaan. Pendarmaan itu adalah intinya adalah kayak simbol mengenang kematian seorang raja. Tetapi kalau di Candi Penataran itu digunakan untuk tempat ibadah. Oke, kalau Candi Pendarmaan itu seperti Candi Jawi. Ini Candi Jawi di Pasuruan. Kemudian candi di Singosari. Terus kemudian Candi Jago di Malang. Kemudian Candi Kidal itu pendarmaannya Anusapati. Terus kemudian kalau tempat ibadah itu seperti Candi Penataran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe.